Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, sampai dengan hari-hari ini, banyak orang percaya yang masih ketakutan dalam hidupnya. Memang, jika kita perhatikan keadaan di sekeliling kita, dengan adanya pandemi ini, membuat kita semua umat manusia ketakutan. Kita semua terdampak dari adanya pandemi ini. Ada yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan sebagainya. Secara tidak sadar, hal ini telah mempengaruhi dan menguasai hati orang-orang percaya. Di satu sisi, kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Sanggup dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Namun di sisi lain, kita diliputi rasa takut akan terjadinya bencana-bencana lain yang mungkin akan datang lagi, yang membuat banyak orang hidup dalam kesesakan dan penderitaan. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan, sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali diingatkan agar tidak takut terhadap keadaan apapun. Karena di dalam hidup orang percaya tidak diberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roma 8 ayat 15a mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi, sesungguhnya ketakutan itu bukan sekedar kelemahan manusia, tetapi adalah roh yang bekerja dalam seseorang. Ketakutan mulai menjadi bagian dalam diri manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa, iblis memperbudak manusia dengan menanamkan roh takut itu. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di atas Kalvari, kita telah dimerdekakan dari roh takut. Sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Jadi, meskipun dunia bergoncang sekalipun, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menjadi takut. Sebab Tuhan
telah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Artinya, kita beroleh jaminan pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan sebagai Bapa kita. Kuatkan hati dan percayalah akan kuasa Tuhan, karena Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Perlu kita tahu bahwa tidak sedikit orang menderita bukan karena mengalami masalah yang berat, tetapi karena mereka hidup dalam ketakutan yang berlebihan setiap hari, sehingga mereka pun semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, janganlah kita hidup dalam ketakutan. Kunci menang dari rasa takut adalah melekat kepada Tuhan setiap hari. Kalau kita melekat kepada Tuhan setiap hari, maka percayalah, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan, agar kami tidak lagi hidup dalam ketakutan. Hanya dekat dengan Allah saja kami boleh merasakan ketenangan. Kami percaya Tuhanlah penjamin hidup kami dan tempat perlindungan yang sempurna. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, agar kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.